baik. Terima kasih Pak Yongki. Lama nggak jumpa dari tahun 2000 berapa. Pas Pak Yongki saat itu mau berangkat Amerika, salah satu dari tim saya ikut doa untuk keberangkatan ya Pak ya. Dan ini baru ketemu lagi lewat layar kaca ya. Ya. Harapan doa kiranya di tahun depan ya kalau Tuhan mengendaki ya kita bisa ketemu. Saya dapat anugerah Tuhan ya untuk bisa pergi. Tujuannya jalan-jalan Pak ya. Kalau yang lalu itu sebenarnya bertiga, cuman play saya nggak dapet gitu ya. Jadi nggak bisa pergi. Itu saja. Tapi tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Saya menyapa semua. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, dalam waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan pesan firman. Saya tidak tampilkan di layar. Nanti mungkin minggu depan atau kapan saya bisa siapkan. Tapi untuk kali ini saya mau berbicara tentang kaitannya dengan doa. Tadi diawali dengan doa Bapa kami, juga dengan Mazmur 91, satu hal yang sangat luar biasa. Memang orang yang percaya kepada Tuhan, andalan kita hanya kepada Dia. Dan satu poin penting hari ini, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat Efesus 1 ayat yang ke-17. Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Ini juga merupakan doa dari seorang hamba Tuhan yang namanya Rasul Paulus. Ya, ini sangat luar biasa buat kita sekalian. Saya akan membacakan ayat ini. Efesus 1 ayat yang ke-17. Ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18 bagian pertama, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Luar biasa. Ya. Kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Ya, doa-doa kita bermacam-macam. Ya. Tapi inti doa itu sebenarnya adalah kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama kita, itulah komunikasi doa. Dan saya mau mengajak kita sekalian untuk salah satu dari sekian banyak tentang kuasa doa. Ini kuasa doa yang luar biasa. Kuasa doa itu doa apa yang kita minta kepada Tuhan. Bukan berarti permintaan-permintaan kita yang lain itu tidak baik. Bukan berarti salah. Tidak ada yang salah di hadapan Tuhan. Tetapi saya mau mengajak hari ini. Doa, salah satu doa yang powerful. Yaitu doa meminta roh hikmat dan wahyu. Keren sekali. Ya, roh hikmat dan wahyu. Apa itu roh hikmat? Roh hikmat itu kita peroleh lewat pengalaman-pengalaman tajam dalam hidup kita, lewat firman Allah, lewat keseharian, lewat orang-orang di sekeliling kita, itu yang menjadi modal hikmat. Dan memang hikmat itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Wahyu artinya penyingkapan. Kita akan disingkapkan, makanya ayat 18, supaya mata hatimu terang. Nah, ini doa yang powerful. Doa yang Tuhan sebenarnya inginkan dalam hidup kita. Ya, bukan berarti doa yang lain tidak, tapi ini yang saya mau tekankan. Contoh aja ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, coba kalau kita mau berangkat kerja, kalau kita mau kemana-mana, doanya gimana? Tuhan, lindungi aku Tuhan dalam perjalanan, ya kan? Nggak salah. Berkati aku Tuhan
berkati bisnisku, berkati pelayananku, berkati istri anakku, berkati suamiku, nggak salah. Di mata Tuhan tidak ada yang salah. Tapi hari ini kita belajar satu kebenaran. Minta kita adalah roh hikmat dan wahyu di hadapan Tuhan. Ya, saya belajar seperti ini mulai, oh iya, kalau saya minta berkat, ya cuman berkat aja. Tapi kalau saya minta roh hikmat dan wahyu, itu melebihi berkat. Melebihi berkat. Contoh, kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan sebuah gudang yang ya nggak usah besar lah, 10 kali 10 kali 10, di dalamnya ada batangan emas. Kemudian disuruh memilih, masuk mengambil, Bapak Ibu seorang diri mengambil sekuatnya sekali ngambil, ya kan? Atau diberi kunci sama-sama satu kesempatan. Pilih mana kira-kira? Kalau saya jelas milih kuncinya, sebab kapan aja saya bisa buka. Haleluya. Nah, ini yang dimaksudkan. Tidak salah kita meminta berkat, tidak salah kita meminta kesembuhan, enggak salah itu. Tapi kalau kita minta roh hikmat dan wahyu, itu mengatasi kesembuhan, mengatasi berkat, mengatasi segala-galanya dalam hidup ini. Wow, keren banget. Dan tadi saya sebelum masuk ke sana sebenarnya saya mau bicara begini. Minta roh hikmat dan wahyu itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengenal Yesus dengan benar. Mengenal Yesus dengan benar, salah satu pengenalan akan Yesus itu, Yesus punya kekayaan, kemuliaan di surga. Kekayaan rohani, kekayaan jasmani, segala-galanya ada. Ya kan? Mengenal dia dengan benar. Dan selain kekayaannya adalah kuasa. Itu yang dimiliki Yesus. Dan kita orang percaya, doa kita minta roh hikmat dan wahyu itu sangat-sangat tepat sekali. Ya, sangat tepat. Saya akan kasih kesaksian, ya ini firman Tuhan saya pikir cukup memberi dasar buat kita. Saya beri kesaksian, saudara, di masa awal pandemi, ya ini dari jemaat dulu ya. Jemaat itu usahanya betul-betul bukan hanya nungsep, tetapi habis-habisan. Ya. Sampai untuk bayar listrik, bayar telepon, air di perumahan itu udah nggak bisa. Jadi beberapa hari kemudian akan diputus. Dan ini datang kepada kami, nangis, saudara. Itu betul-betul sudah kondisinya sudah sangat-sangat memprihatinkan. Saudara tahu bahwa masa awal-awal pandemi itu yang terjadi kayak begitu. Nah, apa yang saya lakukan? Saya cuman bilang sama dia, selama ini Bapak doanya gimana? Saya berdoa supaya istri sehat, anak sehat, usaha ini dipulihkan dan sebagainya. Setelah itu dia dengar pesan firman yang saya sampaikan ini. Saya baru tahu Pak Markus, doa powerful minta roh hikmat dan wahyu. Saya duduk setiap pagi, saya cuma doa, Tuhan, saya pagi ini harus berbuat apa? Karena sudah nggak bisa apa-apa lagi. Saya minta roh hikmat dan wahyu dari Tuhan. Saudara, dia itu usaha apa namanya wastafel. Wastafel yang untuk dijual di restoran-restoran itu. Nggak laku, saudara. Restoran saja tutup. Iya kan? Tapi yang luar biasanya, saudara, dia rubah, dapat hikmat Tuhan, wastafel yang bisa bergerak itu, yang mobile itu, dia rubah jadi tempat untuk apa? Orang yang mau masuk ke ruangan itu cuci tangan dulu. Jadi dia dapat order banyak, saudara. Bahkan sampai keluar pulau, luar biasa. Wah, dia nangis. Nangis yang kedua beda. Nangis yang pertama penderitaan, nangis yang kedua itu, saudara, dia betul-betul sukacita. Dia bilang sama saya, Pak Markus, aduh bener, saya cuma minta Tuhan beri hikmat. Ini usaha saya, ini barang-barang komoditi saya ini mau saya apain, Tuhan kasih hikmat.
Dan sampai hari ini, saudara, itu masih terus kan masih di Indonesia khususnya kota-kota besar itu kan masih dipakai kan, apalagi kondisi kondisi Indonesia itu kadang PPKM ketat, PPKM longgar, PPKM ketat. Nah itu dipakai sangat-sangat. Dia bilang saya sampai kewalahan, sampai satu saat dia bilang ini Pak Markus, ada nggak jemaat yang pengen jadi sopir, ada nggak jemaat yang pengen jadi sales segala macam. Pokoknya ini udah dalam kondisi COVID kemarin, karena dia hanya dengar firman roh hikmat dan wahyu. Itu luar biasa. Tuhan memberkati luar biasa. Saya mau dorong buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Penting sekali setiap saat. Saya pun juga begitu. Setiap saat, setiap waktu, doa saya juga Tuhan berikan roh hikmat dan wahyu. Saya mau ngapain ya hari ini ya Tuhan. Ya. Biarlah Tuhan yang akan menuntun langkah hidup saya. Dan saya mempercayainya. Tadi ilustrasi itu. Saya sedang pegang kunci. Ya, tidak suruh masuk gudang untuk lihat batangan emas yang begitu banyak, tidak tergiur karena memang itu kata Efesus ini, kekayaan dan kemuliaan itu Tuhan punya. Tinggal bagaimana kita punya hikmat kunci itu. Kita kapan saja bisa mengambilnya. Haleluya. Puji Tuhan. Terakhir saya akan sampaikan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di masa pandemi ini Tuhan siapkan kami. Ada dua hal yang saya mau cerita. Yang pertama adalah di awal, saya sebagai seorang gembala jemaat dari tahun 98 di Jakarta Barat. Saya berasal dari Banyuwangi, tapi bukan kota. Saya berasal dari Genteng, tapi bukan kecamatan Genteng. Saya berasal dari Jambewangi, bukan desa, tapi dari Sumberjo. Itu di lereng Gunung Raung. Pak Yongki pasti kurang lebih tahulah daerah situ. Saya anak desa, anak kampung, ya seperti itu. Tapi Tuhan izinkan saya bisa ke Jakarta dan kemudian pelayanan di Jakarta. Dan tahun 98 bersama istri, saat COVID itu juga saya dipercaya mengembalakan jemaat. Bayangin, saat kerusuhan itu dipercayakan mengembalakan jemaat. Bayangin aja, nggak punya pengalaman itu. Tapi mujizat demi mujizat terjadi, saudara. Dan sampai satu titik, ketika Tuhan percayakan itu, saya cuma satu hikmat dan pewahyuan Tuhan itu, Tuhan kasih untuk di jemaat itu bagaimana mereka bertumbuh. Nah, ketika seperti sekarang ini, hanya ditatap layar kaca begini, mereka tetap bertumbuh. Kenapa? Awal-awal saya mempersiapkan dengan pemuridan, dengan komsel-komsel yang ada. Wah, itu dasar. Jadi saya dapat itu, saya impartasi juga ketika ada di Pria Sejati, saya sampaikan ini juga, pentingnya pemuridan. Dan sampai hari ini, saudara, saya melakukan itu. Apa yang terjadi, saudara? Jemaat itu yang komsel, yang pemuridan itu bertahan, gitu ya, bertahan. Kami tidak banyak jemaat, saudara, tetapi karena awal-awal saya lakukan itu, jadi saudara itu bertumbuh luar biasa. Nah, di masa yang seperti itu, saya waktu awal COVID itu lihat teman-teman hamba Tuhan banyak yang ya dipanggil Tuhan itu sempat juga keder. Kerjaan saya di rumah itu cuma apa? Makan, tidur, doa, baca buku, berjemur, cuman gitu doang. Nah, dan kemudian di gereja kan harus mulai berubah dari yang namanya onsite menjadi online. Waduh, tidak ada yang latar belakang IT. 99%, hanya satu memang dia ahli sound system dan musik, tapi dia kan nggak ahli IT. Tapi di situ dikasih hikmat Tuhan. Dari lulusan sarjana hukum, dari maksudnya ekonomi, belajar IT, dan kami itu bisa melakukan itu. Saya percaya itu karena hikmat Tuhan. Wah, dikasih luar biasa. Sampai pinter ini anak itu, sampai pinter. Sekarang sih dia sebagai pengacara, tapi dia di gereja cuman pegangin pegangin ini
apa to style aja gitu, syuting aja gitu, luar biasa. Jadi itu hikmat Tuhan yang Tuhan beri. Ya. Yang kedua, yang lucu ini yang lucu, saudara. Saya berjemur ngapain, cuman makan, semuanya udah settle di gereja semuanya. Saya ditanya, Pak Markus kondisi COVID ini, Pak Markus pergumulan apa? Saya bilang nggak ada. Saya biasa-biasa aja. Memang ketakutan kemarin. Lihat teman-teman hamba Tuhan dipanggil Tuhan itu ketakutan. Tapi saya nggak merasa apa-apa. Nggak merasa apa-apa. Saya bilang gitu. Oh gitu, iya. Terus saya keluar di halaman. Di Jakarta kan sempit, saudara. Tempat kami itu sempit, sebelah itu udah tanah orang, sebelah kanan kiri tanah orang, cuman di depan halaman doang. Cuma tanah orang itu saya pinjem ke Pak RT, saya tanemin, saudara. Di masa COVID itu saya nanam cabai, dan cabai harga 150.000 per kilogram itu udah cukup mahal di Jakarta ya. Itu saya panen cabai, nggak usah beli. Saya nanam cabai. Saya piara ikan lele di ember. Ini lucu. Nanam ikan lele di ember itu sampai sekarang itu ada hampir 100 orang belajar sama saya, saudara. Saya heran juga. Saya ditanya, Pak Markus, dari mana ini kok tahu? Ya iyalah, di YouTube gampang belajar. Cuman orang-orang nggak tahu cara belajar yang baik. Saya bilang, saya ini anak petani. Jadi saya dulu bapak saya itu juga di kampung biar itu. Jadi di Jakarta udah biasa lagi. Dan itu bisa memberkati. Tuhan kasih hikmat. Tanah sebelah itu saya cangkul. Saya sudah 30 tahun nggak pernah pegang cangkul. Saya nyangkul, saudara. Wah, saya cangkulin, saya bikin kolam, saudara, begitu rupa. Hari itu selesai dari jam 8 sampai jam 2, saya cangkul selesai. Tapi besoknya badan saya ngerentek semuanya. Karena nggak pernah nyangkul. Tapi intinya, saudara, Tuhan kasih hikmat. Sampai hari ini ada teman-teman yang kemarin juga datang belajar, ya kan? Kenapa? Karena hikmat Tuhan. Satu hal, saudara, bahwa ketika kita, saudara, doa kita roh hikmat dan wahyu, maka kunci itu akan diberikan pada kita. Apapun sakit penyakit kita, berkat apapun, saudara, ada di dalam hikmat dan pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Pak Yongki.